begitu. Tapi misalnya di situ kan, nah biasa di pengadilan dulu kan, apa? Ini langsung bisa. ITE bagaimana sih? Ini bersama tuh. Kalau suka suruh demo dong, Kak. Demo dulu, demo besar besaran. Ya. Ini rumah, ini. Yang penting ada di sana yang mengkritisi, Pak. Makanya di demo dulu ke DPR, bubarkan saja itu DPR. Sekali. Udah dibayar. Saya cepat gercep sekali pengesahan. Itu Pak, kami kan oke, oke. Kasih. Undang-undang perampasan aset tidak ada. Demo saja, kalau saya demo saja. Kan kita semasa. So masuk. Sampai ini. Kak mana? Bukannya dia harus konsultasi publik ini, Pak? Harusnya kan. Masa undang-undang tidak lewat konsultasi publik? Ya, cuma tayang sebentar di. Tidak bisa konsultasi publik itu sampai berapa kali? Pak, 1 tahun malah. Kan berarti sudah suka-sukanya mereka. Oh, tidak boleh. Harusnya dong yang orang-orang hukum yang bergerak ini. Ya, harusnya kalau sudah begitu tinggal ke MK aja kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang progres. Oh, terang semua apa nih? Mana boleh? Pertama dulu. Saya panggil dulu ya. DP Zoom kasih tolong semua dulu, Pak. Stop share dulu yang besar mata dulu. Stop share. Panggil. Iya. Kasih bahasa kan? Kan ini kan di atas kanan, di kotak kanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, di sini kami akan mempresentasikan progres kami selama magang di Biro Arsitek, yaitu Bion Arsitek, yaitu tentang proyek klinik hemodialisa. Yes.
Jadi eh, Jadi kami ini slide slide berikutnya langsung. Jadi sini ada tujuan yaitu tujuannya itu untuk mencapai pemahaman dan pengalaman langsung dalam kegiatan proyek arsitek di bawah bimbingan pihak biro dengan fokus pada target akhir yaitu ikut serta menyelesaikan perencanaan dan pembangunan proyek klinik hemodialisa. ya, Kira-kira next. Untuk ringkasan kegiatan, yang pertama itu ada kedatangan, kemudian orientasi dan penjelasan tapak proyek klinik, menginput satuan harga dan bahan di Excel. Kedua, mempelajari AHSP. Kemudian yang ketiga itu survei lapangan dan pendataan masalah tapak. Kemudian yang keempat itu presentasi masalah tapak. Yang kelima itu pembuatan RAP atau penjemputan list pekerja serta purchase volume IP House. Kemudian yang keenam itu membuat mood board, pengembangan konsep desain rumah kepala desa di Larate. Next. Lanjut. Untuk selanjutnya di sini ada kegiatan harian yang telah kami lakukan saat 6 pekan yang sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada kegiatan pertama tanggal 13 Oktober itu awal penerimaan sekaligus langsung diberikan pengerjaan tugas awal yang diberikan dari pihak kantor. Lalu tanggal 14 Oktober itu melanjutkan pekerjaan tugas yang diberikan, yakni berupa penginputan data survei harga barang. Lalu selanjutnya tanggal 15 Oktober kegiatan berupa mempelajari AHSP 2025 serta membuat analisis. Lalu yang selanjutnya di tanggal 16 Oktober itu kegiatan pembuatan konsep analisis site. Tanggal 20 Oktober membuat RABAIP House serta mengembangkan konsep analisis site. Itu sampai tanggal 24 masih sama, yaitu membuat RABAIP House serta mengembangkan konsep analisis site. Lalu di kegiatan 8 tanggal 5 November 2025 asistensi progres pembuatan RAB. Lalu di tanggal 8 November itu kami turun lapangan ukuran site proyek peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kelurahan Balo. Lalu di tanggal 12 Oktober pembuatan board berupa pengembangan konsep desain rumah kepala desa Larete. Lalu di tanggal 18 Oktober kemarin kami ada presentasi mood board konsep desain yang telah kami buat sebelumnya. Next. Jadi di sini ada metode kerja. Yang pertama ada kerja itu yang pertama briefing awal dan pembagian tugas. Lalu ke lapangan, ketiga identifikasi masalah dan dokumentasi. Keempat analisis dan pembuatan laporan bentuk PPT dan kelima presentasi hasil. Untuk tanggung jawab mahasiswa melakukan pelaksanaan kegiatan, laporan dan dokumentasi, pembimbing lapangan memberi arahan dan koreksi hasil kerja, dan pendamping memastikan kondisi mahasiswa magang di BIO. Selanjutnya, ini hasil yang dicapai. Jadi kami kan dibagi dua tim. Itu yang kelompok pertama ada Fami dan Evi itu analisis yang pertama analisis tapak dan masalah proyek klinik plus coffee shop berupa data lengkap kondisi tapak proyek klinik dan pemetaan masalah utama iklim akses drainase view dan vegetasi. Yang kedua ada pembuatan laporan dan presentasi hasil kerja praktik serta yang terakhir ada penyusunan dokumen UTS kerja praktik sebagai evaluasi tengah megang. Lalu di tim kelompok
Rifandi dan Tia itu yang pertama menentukan data survei harga satuan bahan kalau lalu ada mempelajari AHSP 2025, membuat list pekerjaan untuk kegiatan IP House, menghitung volume untuk RAB IP House, serta yang terakhir ada membuat mood board konsep desain rumah kepala desa. Next. Ya. Sekarang di sini hasil yang kami capai, yang pertama pembuatan daripada analisis tapak, kemudian solusi desainnya. Ini untuk di oh, bisa. Dengan itu, di sini kami ini kami mendatakan apa-apa saja masalah terkait apa. Dibikin satu lagi tampilan kotak. Suaranya sama ya? Sudah, Pak. Tampilan satu aja. Kami mendatakan iklim, kemudian sirkulasi, drainase, kebisingannya, kemudian view, orientasi tapak, sampai kepada perhitungan daripada drainasenya, ukuran drainasenya. Seperti itu. Dan kami juga membuatkan 3D model untuk mempresentasikan drainase tersebut. Nah, jadi kami menghitung debit airnya, kemudian mendapatkan hasil daripada bentuk drainase bagian dalam. Saya sudah, Pak. Jadi kami menghitung debit air sampai kepada desain drainasenya berapa kedalamannya, berapa ketinggiannya. Kemudian ini adalah pekerjaan daripada kelompok kedua, AHSP, itu dimintai untuk belajar AHSP ini. Dengan perhitungan volume oleh Igen. Iya, Rifandi. Kolom. Kemudian yang baru-baru ini kami dimintai untuk membantu merencanakan mood board daripada rumah kepala desa di Larete. Jadi kami dimintai membuatkan mood board-nya seperti apa, kemudian selanjutnya bagian luarnya, bagian eksteriornya, interiornya juga. Ini hasilnya beberapa. Nah, masalah yang kami hadapi dalam pembuatan laporan dan presentasi hasil kerja praktik, satu. Kemudian kedua, penyusunan dokumen UTS kerja praktek sebagai evaluasi saat tengah magang. Kemudian data teknis proyek yang masih ada itu belum lengkap di awal. Waktu koordinasi dengan pihak instansi biro itu terbatas karena mereka juga turun-turun lapangan keluar. Kemudian mengalami kendala untuk pembuatan RAB. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rifandi. Berikut.
Berikut ada analisis solusi dan tindakan, yaitu penjadwalan ulang survei lapangan, lalu melakukan dokumentasi visual tambahan seperti foto dan video, memahami volume dengan rumus yang tepat, konsultasi dengan pembimbing instansi biro untuk melengkapi data, dan ada dampak terhadap jadwal. Pertama, kondisi cuaca yang tidak menentu saat survei, data teknis proyek yang belum lengkap di awal, selanjutnya belajar cara menghitung volume, dan yang terakhir waktu koordinasi dan pihak instansi biro terbatas. Ini ada bukti dokumentasi potongan logbook. Dan ini rencana kerja untuk 6 minggu ke depan. Jadi di akhir bulan November ini kami turut serta dalam pengawasan progres proyek pembangunan toilet Rumah Sakit Umum Daerah Asri Ainun di Kabupaten Gorontalo di Limboto, dan untuk Desember awal bulan kita sudah masuk di pengawasan proyek pembangunan klinik hemodialisa. Ini rumah sakit. Klinik. Kalian sama di biro itu. Iya. Iya, klinik Tapi kalau penugasannya dari biro arsitek. iya. Kalau yang ada kelompok khusus rumah sakit. Ada magang yang karantina langsung dengan dinas kesehatan. Berarti beda. Oh iya. Ini saya kaget. Oke, lanjut. Jadi di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, magang mandiri Bion Arsitek itu berjalan dengan lancar dan dia mencapai tujuan awal. Mahasiswa telah berpartisipasi aktif dalam survei, pembuatan volume, RAB, dan analisis. Seluruh target kegiatan tercapai dengan baik, dan rencana selanjutnya fokus pada pendalaman teknis serta penampilan bangunan di lapangan. Sekian presentasi dari kami. Bunyi dengan Ini prinsipal arsitek siapa nih? Prinsipal arsiteknya. Ada ininya siapa? Biro ini. Darul. Di nama ini Darul mana? Oke. Lima. Jadi tidak khusus misalnya untuk satu pekerjaan kalian dimintai bantu. orang biasa begitu apa yang mereka butuhkan untuk dibantu jadi pertama saya klinik ya. Ini kalian masuk di situ perencanaan sebentar berjalan. Sudah di tahap mana itu pada saat Iya, Bagian dari desainnya sudah ada, sedang dipresentasi, kemudian ada revisi, kemudian bantu revisinya. Nanti apa yang dibutuhkan di revisi desainnya? apa yang kurang belum bagus. Kenapa revisi desain? Maksudnya kenapa sudah ada di presentasi perlu dianalisis lagi saya? Pak Sarul ada bilang bahwa mungkin ada yang kami tidak mendapat
yang kami kurang terlewat, maka jadi kami tugaskan kalian begini, buatkan analisisnya dan apa solusinya gitu. Nanti kami terapkan di klinik hemodialisis. Klinik hemodialisa bangunan sendiri biasanya bergabung dengan ruangan lain. Dapat bergabung dengan coffee shop di belakang. Dan coffee shop sudah dalam tahap Dia bangun sendiri. Iya, Bukan. iya. Iya, swasta. Misalnya di fisioterapi di Jalan Taman Tua di Jalan Taman Terus belakangnya ada coffee shop ya. Nah, itu juga rencana mau dibangun juga coffee shop itu. Jadi berarti Juga diminta juga di pekerjaan coffee shopnya itu juga. kalau untuk mahasiswa itu nanti bisa didesain. Kayaknya mereka udah main Iya. Bukan pekerjaan desain. Tapi kalian tidak Pekerjaan belum dibangun kan? Belum dibangun. Coffee shop juga belum dibangun. Tapi desainnya sudah ada. Sudah. Ini pekerjaan Pekerjaan desain. Pekerjaan perencanaan. Kalian dilibatkan di situ. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya itu tadi kan. dan final ini sebetulnya final lo pada presentasi ke ownernya hal yang perbaiki kan visi misalnya ini ruang ini belum tepat di sini harus dipindah atau bentuknya jelek masih kurang suka tapi sebenarnya kalau untuk bentuk di awal harusnya udah fix kan gitu ya tinggal modifikasi dikit-dikit biasanya itu ada di apa namanya perubahan tata letak ruang tuh biasanya itu ruang yang ada yang harus dihapus bikin tambah kalkulasinya Toiletnya harus besar. tapi ini kalian disuruh lagi analisis apa Sudah ya Kalau kalian menganalisis bisa saja terjadi perubahan tata letak. Bahkan bisa berubah total. Oke, analisis terus sudah Lalu apa luaran analisis yang kalian bikin? Apakah berdampak pada perubahan? Ada perubahan bangunan tentang posisi bangunan Pokoknya ukuran cuma perhatian aktivitas Prioritas yang ditambah. bukaan lebih mereka cuma mereview kalian cuma mereview desain yang sudah ada itu kembali itu yang ini ya. kalau di klinik kalian melakukan bagian bangunannya nggak? dalam ruang bangunan hemodialisa kalian Maksudnya kan hanya sekedar misalnya detail misalnya gini misalnya gini kalau misalnya ada toiletnya misalnya kayaknya kurang misalnya gini ini toiletnya kayaknya pas begini ya. Kalian buatkan detailnya ini. Nah, biasanya itu akan diminta tolong itu nggak akan berdampak. tapi kalian tahu tidak toilet kalau kalian harusnya kalian literatur bangunan hemodialisa. Kalau kalian saya khawatir gimana? Ya, sebenarnya gini. Jadi makanya Tanya kan di setiap ada atau enggak gitu. Artinya arahan secara tertulis apa yang kalian buat di sini. Tanya uang ini sekian. Siapa ada sini?
tetap yang pertama. Kita analisa. tidak menggambar. Tidak. Sifatnya. Drafter nggak pertama. Jadi biasanya begitu kalau di konsultan. Boleh jadi masih Kalian diminta untuk mengerjakan misalnya itu sporadis dan jadi jarang misalnya misalkan minta untuk mendesain secara total. Nah, kawan tadi yang di misalnya di Bonebo tadi ya, di Garuda-nya itu kan membuat misalnya solusi daftar. Itu bukan sebenarnya bukan untuk desain untuk dibangun, hanya untuk proposal, pengajuan anggaran, yang itu data dukung biasanya. Biasanya kan di pusat itu mereka tanya, mereka nggak cuma minta angka, mengajukan sekian miliar misalnya. Sekian miliar ini tuh akhirnya dari bentuk seperti apa? Itu yang mereka lihat seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Tapi udah semua termasuk beruntung kalau diminta bikin untuk proposal itu, karena dia kan bisa dibilang itu menerapkan apa yang didapatkan di perkuliahan. Iya. Kalian sudah dilatih dari sekarang. Ya. Saat kalian selesai sudah bisa aplikasi seperti ini nanti apa yang akan kalian kerjakan di luar kalau sudah selesai ada program atau pembiayaan ya. Dibuat sendiri. Desain proposal itu akan dibangun Itu persis seperti itu. jadi melihat sendiri Bukan sendiri. Real project, gitu kan? Bukan sekedar lagi tugas-tugas di kampus, di studio kan itu semua fiktif kan? Walaupun lokasinya ada real. Ya. tidak ada Artinya kalau dari segi tanggung jawab tetap mesti ada lah. Artinya nggak ngasal gitu bikinnya kan. Tetap apa yang dikerjakan ini dengan ilmu yang kalian dapat. Ya, dengan perhitungan gitu ya. Kalau masih kuliah soal peraturan standar pelajaran itu kalian belum pahami. Tapi harus belajar. Tapi harus Video ini kan harus. Tapi kemarin di Aktar itu apa? Penyusunan kurikulum semua mata kuliah kan ada urutan sikap, kemudian ilmu pengetahuan, keterampilan. Aturan itu yang belum ada sudah masuk di dua. Jadi yang pertama sikap, yang kedua regulasi, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Jadi 4. Kemarin di konferensi kalau nggak mengerti bumi gitu. Konsekuensinya yang kalian desain terus nggak paham nanti konsekuensinya yang kalian desain terus bertabrakan dengan aturan. Kita bisa bertabrakan dengan aturan. Kita bisa bertabrakan dengan aturan. Itu jadi masalah. Satu. Oke, terus tadi coffee shop tadi ada yang kalian sebut ini coffee shop tadi kalian sebut buat apa di situ? Tetap di site itu juga, bukan di bangunan. Berarti hanya menyentuh site-nya ya. Berarti hanya menyentuh site-nya ya. Terus kepala desa ya. Konsep pengembangan konsep desain. Mood tadi itu ya. Desainnya tetap kan dari arsiteknya ya. dari mood ini yang jadi acuan. Berarti alternatif ya. Sudah desain beberapa. Kita masih main bikin mood. Ya. Terus apa lagi tadi? Lagi house. Perhitungan. Ada Membuat RAB. Iya. house imbal pakaian. Itu dari kafe itu. Imbal pakaian. Ayah. Rumahnya. Iya. Membuat apa? Iqbal pakaian house. Rumah. Baru-baru palis pekerjaan dengan volume belajar. Ya. Tidak Rumah. bangunan. Iya, Disuruh. Dia ini verifikasi item-item pekerjaan. Iya. Iya. Ini Pak, ini bikin PDP dan dia di biro arsitek. Dia dapat proyek untuk desain rumah kalian bisa di
Terus kalian mungkin bantu untuk investigasi ini ya, kerja. jadi seperti itu nanti praktek kilo. Kalian memilih karir di arsitek. Biasanya begitu. Jadi yang arsitek junior itu masuk juga itu yang akan dilakukan seperti yang kalian lakukan di Makom. Nggak langsung dikasih kamu desain ini ya dari awal enggak. Awalnya masih praktek dulu. Iya. Pokoknya membantu secara parsial yang ada di situ. Masuk tapi mana kerjaan yang tidak sempat dihandle oleh arsiteknya. Nanti mereka ini Pak akan semacam atau kerjaan mangga. Harusnya Bisa mereka pakai nanti ketika mereka melanjutkan PPAR ya, ketika melakukan kerjaan ya. Jadi kita minta portofolionya mereka ya nanti kalau tempat nggak perlu investigasi jadi ini termasuk sertifikat. Oke. Tadi kan ada kendala-kendala tadi ya. Kendala itu tadi misalnya apa? Data-data yang tidak kalian dapatkan atau kurang Data yang di kurang punya apa? Klinik yang saya peta gitu. Kenapa? Misalnya kan seperti kalau kecil ya, saya kecil kan. Maksudnya data apa? Data kurang. Pada data ukuran satu mungkin yang baru-baru ini data topografi itu mereka yang kurang langsung bukan topografi, baru habis itu data iklim kami disuruh cari DP iklim sama dimintain, tapi dimintai cari apa yang apa Tadi Nanti kelompoknya garis ini dibayar. nggak tahu. Dinas saya tadi. Tadi aja ya kelompoknya mana tadi yang driving drainase apa kalau drainase bahkan mana minimal dapat dapat air putih. Karena itu yang itu konsultan. Itu saya perhatikan kalau makan konsultan dengan makan dinas masih mending makan dinas dikasih makan. Kalau di konsultan tidak. Ini dinas, konsultan nanti lagi dia kan konsultan. Baru disuruh apa semua. Konsultannya itu tidak banyak, tidak bisa makan kok. Ini tidak kasih makan. Iya, kalau langsung dengan orang dinas Pak, kayak di pariwisata itu kita dikasih uang. Saya bilang konsultan Pak, kadang tidak suka dimanfaatkan dulu, kadang suka dimanfaatkan tapi tidak difasilitasi. Bisa dikasih makan. Kasih uang saku berapa 20.000 atau berapa dari sini. Kurang setuju mereka di konsultan. Terus begini, saya perhatikan tadi penyampaian itu konsultan. Ya tahulah konsultan di kita ini kan belum ada yang betul. Yang misalnya segini. Kayaknya dia sendiri ketika kurang tenaga. Jadi dia tidak bisa dikoordinir dengan anak-anak untuk membuat melaksanakan pekerjaannya. Contoh mereka data. Tapi mereka sendiri tidak punya waktu untuk memilih mahasiswa bagaimana mengolah ini dan menganalisis ini. Karena dia sibuk dengan dia kan konsultan itu kan cuma satu proyek. Dia pasti ada Makanya sebenarnya juga ada DPL. Saya ikut di koordinasi. Sini Pak DPL jadi ada sama orang. Sibuk semua. Saya kan dulu juga ada terima sonar dan juga ada kerjaan proyek. Dan juga masih magang saya juga. Kalau ada misalnya orang saya kosong saya heran tadi. Saya suruh ada semacam balik. Iya. Bilang dikasih naik. Di WA dikasih naik. Itulah kenapa kemarin Pak Sultan saya tahu di dinas yang mana itu PR tadi. PU. akan lihat Konsultannya. konsultan mana ini
Arenas apa tadi lagi? Jamal punya. Suster jangan. Jangan bang. Iya, Iya. iya itu. Bukan ada yang konsultan drainase, ada konsultan mana tadi? Tadi yang sana konsultan dinas. Yang rusun. Kalau rusun dinas. Ini ada konsultan. Baru nanti kasih Kan saya bilang itu kotor. Tiap dinas itu ada tor harusnya. Tor itu jelas sikutnya sampai mana. Jadi kalau sudah ada tor, ada konsultan begini apa tugas gini. dari kalau konsultan biro memang dia. Tapi kalau misalnya di dinas itu ada konsultan, baru konsultan memanfaatkan kalian jangan Iya, Tidak Bang. dari terakhir biasa. Iya. Oh, iya. Baru dia terakhir. Baru dia kalau terakhir. kalau di situ konsultan dananya apa? TSS-nya 4 dan bukan Rekod. Masih direkod. konsultan ini yang apa Ya. sudah tahu ya Oke. Ya. Cukup. sampai Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir